Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, Ibu dan jamaah semua Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang ada dalam pembahasan kita malam ini, yang mana tanpa taufik dan inayahnya semata kita tidak mampu konsisten untuk terus belajar setiap pekan, meneruskan talabul ilmi kita dalam masalah fikih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, dan takrirat beliau menjadi keteladanan bagi kita, yang mana kita hidup di akhir zaman, jauh dari masa kenabian beliau. Kemudian setelah itu, pada hadis terakhir dari kitab Umdatul Ahkam telah kita bahas hadis ke-26. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis ke-27, yaitu bayanu ahkami al-khitan wal istihdad wa qashu syarib wa taqlimul adhafir. Penjelasan tentang hukum khitan, kemudian istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, wa qassu syarib memangkas kumis, wa taqlimul adhafir dan mencabut bulu ketiak. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam hadis ke-27 rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru khamsu. Al-fitru khams, yaitu sesuatu yang menjadi fitrah manusia, ada 5. Lalu beliau melanjutkan, al-khitanu wal istihdadu wa qassu syarib wa taqlimul adhafir wa natful ibti. Yang pertama adalah khitan atau sunat, bahasa kita sunatan. Wal istihdad mencukur bulu kemaluan, wa qassu syarib memangkas kumis, ya. Ada halq, ada qas. Kalau qas adalah memendekkan, kalau halq itu adalah mencukur habis. Wa taqlimul adhafir
memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Mana keseluruhan dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yadhkuru Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu khisalin min dinil Islam alladhi fatarallahu an-nasa 'alaiha Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal yang termasuk dari agama Islam. Khisal bisa disebutkan artinya adalah sifat, jamak dari khoslah. Alladzi fatarallahu an-nasa 'alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengikutinya, untuk mengikuti khamsu khisal tersebut, yaitu 5 sifat tersebut. Faman atabiha faqad qama bi khisalin idhamin min ad-dinil hanif. Barang siapa mengerjakannya, maka dia telah menegakkan 5 sifat agung dari agama yang lurus, yaitu agama Islam. Wa hadhil khamsul madhkurah fi hadzal hadis min jumlatin nadhafati allati ata bihal Islamu. Dan 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dari kategori kesehatan, min jumlatin nadhafah, termasuk dari kategori kesehatan yang diajarkan oleh agama Islam. Awwaluha, yang pertama adalah qad'u kulfatid dzakar, memotong kulit kemaluan, ya. Kulfah itu kulup, ya, ujungnya. Allati yusabbibu baqauha tarakumun najasat wal ausah, yang apabila dibiarkan, ya, menyebabkan penumpukan najis dan kotoran di kemaluan seorang laki-laki. Fatahdusul amrad wal juruh, sehingga apabila tertumpuk kotoran di ujung kulup tersebut yang tidak dipotong, maka terjadi berbagai penyakit dan luka pada kemaluan laki-laki. Ini yang pertama, qat'u kulfatid dzakar. Yang kedua, halqus syu'ur allati haulal farji. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ada qas, ada halq. Kalau halq adalah mencukur habis, bukan memendekkan. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah halqus syu'ur, yaitu memangkas habis bulu di sekitar kemaluan. Sawaun akana kubulan am duburan, sama saja apakah yang tumbuh di depan, ya, di kubul, ataukah di belakang, di dubur. Li'anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha mu'dhiratan lit-talawus bin najasat. Karena apabila dibiarkan di tempatnya, menjadikan seseorang terpapar oleh kotoran dengan adanya najis yang masih menempel pada bulu tersebut. Wa rubbama akhallat bit taharati syar'iyyah, dan barangkali bisa membatalkan taharah secara syar'i karena sebab kurang bersih dalam membersihkan kotoran yang menempel di bulu kemaluan tersebut.
ima yang ada di depan ataukah yang di belakang. Yang ketiga, wasalisuha qassus syarib alladhi baqa'uhu yusabbibu tashwiha al-khalqah. Yang apabila dibiarkan menyebabkan tidak disukai orang lain. Tashwihul khalqah. Ya, yusabbibu tashwihal khalqah. Orang lain akan merasa tidak nyaman dengan penampilannya yang panjang kumisnya sehingga menutupi bibir-bibirnya. Wa yakrahu syarab ba'da sahibihi, dan akan mengotori minuman, ya, alat minum setelah dia gunakan. Wa huwa minat tasyabbuh bil majusi, dan apabila seseorang membiarkan kumisnya tidak dipotong sehingga menutupi bibir-bibirnya adalah termasuk penyerupaan terhadap kaum Majusi, yaitu kaum penyembah api dari Persia, yang mana ciri khas mereka adalah memangkas lihya atau jenggot dan membiarkan kumis. Warabi'uha, yang keempat, taqlimul adhafir, yaitu memotong kuku. Allati yusabbibu baqa'uha tajammu'ul awsakhi fiha. Ya, apabila dibiarkan kuku-kuku tersebut panjang, maka akan terkumpul berbagai kotoran di dalamnya. Fatakhalata ta'am, dan akan mencampuri atau mengotori makanan yang dia pegang. Fayahdusul marad, dan kemungkinan besar akan menyebabkan penyakit, ya, diare dan seterusnya. Wa aydan rubbama mana'at kamalat taharati li satriha ba'dal fard, dan barangkali menghalangi kesempurnaan taharah disebabkan tidak basah secara sempurna ketika dia bertoharoh, imma dia wudu atau apakah dia wudu ataukah mandi, karena kuku panjang tersebut menghalangi dari terkenanya air yang sampai pada kulitnya. Ini yang keempat. Ada yang tertinggal? Barangkali ada yang nggak bawa buku. Yang pertama adalah khitan atau sunat. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, memangkas kumis. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Tapi kalau misalnya kita mencabut bulu ketiak agak kesusahan, agak kesakitan, maka tidak mengapa dicukurnya. Alladhi yajlibu baqa'uhu ar-raihata al-karahiyah, al-karihah, afwan. Yang apabila dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap pada badan seseorang, ya, apabila bulu ketiaknya tebal. Wabil jumlati, kata Syekh Abdullah selanjutnya, fa izalatu hadhil asya min mahasinil Islam. Itu menghilangkan dari berbagai hal yang disebutkan tadi adalah termasuk kebaikan yang diajarkan oleh agama kita Islam. Alladzi jaa bit nadhafati wat taharati wa ta'dibi wat tahdhibi. Yang mana Islam ini mengajarkan kepada kebersihan dan kesucian, dan ta'dib, yaitu sikap disiplin dan tata krama, ya, tahdhib. Liyakunal muslimu ala ahsani halin wa ajmali surah, agar seorang muslim berada pada kondisi yang terbaik dan tampak indah, ya, tampak indah dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Fa inna nadhafata minal iman,
Karena an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yaitu beliau menyetir sebuah hadis, yaitu at-tuhuru syatrul iman. Adapun hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, belum ada lafaz yang sahih. Tetapi kalau at-tuhuru syatrul iman, ada lafaz hadisnya, itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Beberapa faidah dari hadis ke-27 ini diantara disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Yang pertama adalah anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khair. Bahwasanya fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak pada setiap kebaikan. Wa tab'udu an kulli syarr, dan agar menjauhi segala keburukan. Yang kedua, yang pertama adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala baik secara kauni maupun secara syar'i adalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam segala kebaikan dan menjauh dari segala keburukan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi maslahat manusia dan apa yang akan menjadi madarat bagi mereka. Yang kedua adalah anna hadhil hisala al-khamsa al-karimah min fitratillahi ta'ala yuhibbuha wa ya'muru biha. Bahwasanya 5 sifat yang mulia ini adalah termasuk dari fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan perintahkan untuk mengerjakannya. Wajabala ashabal adzwaqi as-salimah 'alaiha, dan diwajibkan bagi orang yang memiliki selera yang baik, yang masih selamat, ya, tidak menyimpang, agar mengerjakannya. Wa nafarahum min dhiddiha, dan agar mereka menjauhi dari apa yang menjadi lawan dari 5 sifat tersebut. Ini adalah faedah kedua atau pelajaran kedua. Yang ketiga, anna dinal islami, Isa, jangan main di situ nak. Yang ketiga, bahwasanya agama Islam ja'a bin nadhafati wal jamali wal kamal. Bahwasanya agama Islam datang dengan ajaran yang membawa kebersihan, keindahan dan kesempurnaan. Sehingga apabila seseorang yang mengklaim dirinya seorang muslim tetapi justru berbuat hal yang tidak baik, ya, dari masalah kesehatannya, maka dia menyimpang dari fitrahnya. Karena Islam sendiri adalah mengajarkan kebersihan, ya, keindahan dan kesempurnaan. Yang keempat, masyru'iyatu ta'ahudi hadil asya'. Ya, disyariatkannya untuk memperhatikan hal yang disebutkan tadi dari 5 hal, ya, sunat atau khitan, kemudian memotong atau mencukur bulu kemaluan, memotong kumis dan seterusnya sampai 5 hal tersebut. Wa adamul ghaflati anha, dan tidak melalaikannya, terutama hal-hal yang sifatnya berulang, semisal mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, ya, jangan sampai kepanjangan, ya, walaupun dibersihkan kotorannya. Adapun khitan biasanya sudah selesai, ya udah. Tetapi hal-hal yang biasanya berulang, semisal mencabut bulu ketiak dan seterusnya, adalah perlu kita perhatikan dan jangan sampai melampaui dari 40 hari dalam riwayat yang lain. Yang kelima, al-adatu khamsatun huna laisa hasran. Jumlah yang disebutkan dalam hadis ini yaitu 5 adalah bukan pembatasan. Dalam hadis lain sampai disebutkan 10. Termasuk diantaranya adalah berkumur-kumur, kemudian memelihara jenggot, itu adalah termasuk dari as-sunnah min sunanil fitrah. Itu diantara sunnah-sunnah fitrah.
Fa inna mafhumal adadi laisa bihujjatin. Ya. Karena apabila dipahami sebagai pembatasan, maka ini bukan argumentasi yang tepat. Wa qad jaa fi sahih Muslim wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrah fi kulli mawdi'in ma yunasibuhu. Ya, dalam sahih Muslim bahwasanya Imam Muslim menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal-hal yang termasuk dari sunnah fitrah pada setiap keadaan yang sesuai. Kemudian yang keenam, disebutkan faidah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yata'allaku bihadil khisal fawaidu diniyatun wa dunyawiyatun. Terkait dengan sifat-sifat ini terdapat manfaat secara agama dan duniawi. Kata beliau selanjutnya adalah minha tahsilul hay'ah. Di antaranya adalah memperbaiki penampilan seorang muslim. Ini di antara manfaat atau faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama adalah memperbaiki penampilan seorang. Yang kedua, tandhiful badan, pembersihan atau membersihkan badan kita. Yang ketiga, wal ihtiyatu lit taharah, yaitu menjaga kesehatan. Yang pertama adalah memperbaiki penampilan atau memperindah penampilan. Yang kedua adalah membersihkan badan kita. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Yang keempat, wa mukhalafatu syi'aril kuffar. Ini yang keempat, yaitu menyelisihi syiarnya orang-orang kafir. Di antaranya adalah mereka apa tadi? Memelihara kumis dan memangkas jenggot. Sehingga kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya menyelisihi mereka. Di antaranya adalah memangkas kumis dan memelihara lihya atau jenggot. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain itu banyak sekali, yang mana beliau di antara syariat-syariat yang beliau ajarkan adalah di antaranya dalam rangka menyelisihi orang-orang kufar. Di antaranya adalah syariat adzan, yang mana sebelum diturunkannya syariat adzan, sebagian sahabat ada yang mengusulkan dinaikkan bendera, ngerek bendera setiap kali masuk waktu sholat. Lalu beliau tolak. Ada yang mengusulkan dinyalakan kembang api yang terbang ke atas. Itu diantaranya adalah menyerupai kaum majusi. Ada juga yang mengusulkan pakai kentongan, pakai kayu yang di tengahnya dibolongin. Saya lupa nama Arabnya, disebutkan dalam hadisnya. Beliau pun menolak. Sampai ada suatu saat sebagian sahabat dimimpikan dengan tata cara adzan. Maka beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan mimpi tersebut. Sehingga mulailah cara memanggil sholat umat Islam adalah dengan adzan, bukan dengan suara ketukan ataupun suara penyalaan api. Yang mana di dalam sebagian perbuatan tersebut ada penyerupaan dengan syiarnya orang-orang kufar. Kemudian kita masuk ke 7, faidah ke-7. Annama yaf'aluhu al-ana syubbanu wa syabbat min tatwilid adhafir wa ma yaf'aluhu dhukur min ifa'i syawarib min al-umuril mamnu'ati syar'an. Adapun yang dilakukan saat ini oleh sebagian pemuda dan pemudi dengan memanjangkan kuku ataupun membiarkan kumis, i'fa'u syawarib, adalah termasuk dari perkara
termasuk dari perkara-perkara yang mamnu atau terlarang secara syar'i. Al-mustaqbahatu aqlan wa dhauqan. Hal yang dianggap kotor menurut logika dan perasaan ataupun selera seseorang, dengan membiarkan kuku panjang dan memelihara kumis. Wa anna dinal islami la ya'muru illa bikulli jamil. Karena agama Islam tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan dengan segala hal yang indah. Wala yanha illa an kulli qabih. Dan tidaklah agama Islam melarang melainkan melarangnya dari segala hal yang kotor. Ghaira anna taqlid al-a'ma lil faranjah qad qallaba al-haqa'iq. Hanya saja taklid buta, mengikut secara buta, secara a'ma, tanpa ada dasar ilmu terhadap kaum barat, ya, lil faranjah, faranjah adalah Eropa, malah membalikan keadaan, membalikan hakikatnya. Apa yang dilihat buruk oleh agama Islam justru dilihat indah, dan sebaliknya, apa yang dilihat indah oleh umat Islam dilihat indah oleh agama Islam justru terlihat buruk oleh orang-orang non-muslim. Wa hasal qabih, ya, terlihat indah apa yang kotor. Wa nafara minal hasan dzauqan wa aqlan wa syar'an, dan menjauhkan umat Islam dari hal-hal yang baik, baik secara dzauq, ya, secara selera, secara logika dan secara syar'i. Nah, ini adalah akibat membuka seluas-luasnya budaya barat tanpa filter atau tanpa saringan, sehingga sebagian pemuda-pemuda Islam menerimanya dengan penuh gegap gempita tanpa memfilternya dengan ajaran Islam, semisal musik, kemudian tata cara berpakaian dan lain-lain. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebelumnya beliau mengatakan ittafaqal ulama'u ala istihbabi fi'lil asya' al-madhkura adal khitan. Para ulama bersepakat disunahkannya hal-hal yang disebutkan selain khitan. Ya, misalnya tadi apa? Mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak adalah semuanya adalah sunnah. Istihbab adal khitan, kecuali khitan. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahabbun aw wajibun. Mereka berselisih pendapat apakah khitan itu wajib ataukah mustahab. Wa mata waktu wujubihi, dan kapan waktu diwajibkannya min umril insan, dari usia seseorang. Wa hal huwa wajibun 'ala rijali wan nisa, dan apakah khitan itu wajib atas laki-laki dan perempuan, au 'ala rijali faqat, apakah hanya diwajibkan untuk laki-laki saja. Pendapat yang benar menurut Syekh Abdullah selaku pensyarah kitab Umdatul Ahkam min hadil khilafat annahu wajib, bahwasanya khitan adalah wajib. Jadi walaupun namanya sunanul fitrah, sunnah fitrah, tetapi ada yang hukumnya memang mustahab dan ada yang hukumnya wajib, semisal khitan, ihwa uliha, memelihara lihyah adalah wajib karena datang dari hadis yang sifatnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna wujubahu 'ala rijali duna an-nisa, dan perintah wajibnya adalah terhadap kaum laki-laki dan tidak terhadap kepada kaum wanita. Adapun untuk wanita adalah sunnah semata. Wa anna waqta wujubihi 'indal bulugh, dan diwajibkannya untuk memotong kulfah adalah pada saat usia seseorang memasuki usia baligh. Hina matajibu alaihi taharatu wassalat, yang mana ketika seseorang laki-laki
sudah memasuki usia balik, dia sudah wajib untuk toharoh ketika terkena hadas kecil maupun hadas besar, dan diperintahkan juga untuk sholat. Yang mana apabila dia belum khitan saat itu, maka toharohnya tuh belum sah. Karena apa? Masih terdapat najis pada dirinya. Faidah tambahan dari beliau, dari Syekh Abdullah Al-Basam, al-khitanu syar'i huwa qat'ul kulfah as-satirah li hasyafidz dzakar. Khitan yang syar'i adalah memotong kulfah yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu ujungnya, ya, atau kepala zakarnya, bukan untuk seluruh kulit dari kemaluan laki-laki. Wa yujadu fil biladil mutawahhisyah. Ada di negeri yang hal ini mereka kurang mengerti tentang etika, ya, yang masih memahami hadis sesuai dengan teksnya tanpa melihat pada sisi kesehatan atau pengalaman dari negara lain. Man yasluhuna waliyadabillah al-jid alladhi yuhitu bil qubuli kulli. Mereka menguliti, naudzubillah, menguliti kemaluan dari kulitnya. Jadi dikupas, ya, seluruhnya. Wa yaz'umuna jahlan anna hadza khitan, dan mereka mengklaim bahwasanya inilah khitan. Itu menguliti farji laki-laki dari kulitnya seluruhnya. Jadi tidak hanya dipotong ujungnya. Wa ma hadza illa ta'dzibun wa tamtsil. Dan tidaklah ini dilakukan melainkan akan menjadi siksaan, ya, bagi orang yang mengalaminya. Wa mukhalafatu lisunnatil Muhammadiyah, dan ini juga termasuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia haram. Wa fa'iluhu asim, dan pelakunya adalah berhak mendapatkan dosa. Wafaqanallahu jami'an littiba'i syar'ihi at-tahir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik untuk mengikuti syariat yang suci. Kemudian kita masuk pada babul ghusl minal janabah. Bab mandi dari janabah. Sudah masuk waktu Isya belum, Pak? Belum, nggih? Jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya, kita teruskan. Sebelum memasuki hadis tersebut, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ghuslu dengan mendhamahkan ghainnya ismul ightisal alladhi huwa ta'mimul badan bil ma'. Ya. Yaitu isim yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu meratakan badannya dengan air. Adapun dengan memfathahkan ghainnya al-ghuslu, yaitu mencucinya. Adapun dengan mendhamahkannya al-ghuslu, maka artinya apa? Mandi, ightisal. Atau bahasa Mesirnya itu istihmam. Istahamma yastahimu, istihmam. Wa aslul janabah, dan asal dari kata janabah adalah al-bu'du. Janabah artinya adalah jauh. Wa inna maqila liman jama'a au kharaja minhul mani junubun li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu. Dan dikatakan orang yang berjima, berhubungan badan dengan pasangannya, ataukah keluar mani darinya dengan istilah junub, karena air yang dia keluarkan itu menjauhkan dari atau menjauhi tempatnya, tempat tersimpannya air mani tersebut. Sehingga orang yang keluar maninya imma karena mimpi, ataukah karena berhubungan badan, atau karena istimna, maka dia disebut junub, terjauhkan, ya. Wa yuradu bihadzal bab al-ahkamul lati tata'allaqu bil ghusli. Dan yang dimaksudkan dalam bab ini adalah hukum-hukum yang terkait dengan mandi, wa tubayyinu asbabahu, dan menjelaskan sebab-sebabnya, wa adabahu wa ghaira dzalik, dan adab-adab mandinya dan lain sebagainya. Wa huwa min jumlatit thaharatil masyru'ah,
lis-shalah, dan dia termasuk kategori tohara yang disyariatkan untuk sholat. Wa minan nadhafatil muraghabu fiha, dan di antara kesehatan yang disukai. Walaupun dikatakan di sini al-muraghab, bukan berarti hukum mandi itu adalah mandub atau sunnah. Karena al-muraghab dalam istilah Hanabilah, yang mana kita tahu Syekh Abdullah bin Abdurrahman itu condong kepada mazhab Hanabilah, bukan berarti mandi itu hukumnya masnun atau mandub. Tetapi secara kesehatan itu disukai orang yang suka bebersih. Lalu beliau menyetir sebuah ayat, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian junub maka bertoharolah. Ada ma fihi min fawaida sihiyatin wa qalbiyatin, selain di dalamnya terdapat manfaat secara kesehatan dan psikologis. Mau adzan dulu Pak Qasim? Oke. Berarti kita jeda sejenak untuk mendengarkan adzan terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala selanjutnya, fa innal majami'a hinama takhruju minhu nutfah allati tuta'baru sulalatu badanihi wa jawharuhu, karena aktivitas jima ketika keluar dari seseorang itu nutfah atau maninya yang dianggap sebagai saripati dan inti dari tubuhnya, yahsulu lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhadi wat ta'ab. Seseorang akan tertimpa oleh rasa lelah dan letih setelah keluar air nutfahnya. Wa yahsulu lahu futurun wa kasal. Dia akan ditimpa rasa futur, ya, rasa lemah dan malas. Wa taballudhu dihnin, enggan untuk berpikir, kaku, ya. Karena apa? Karena akibat malas yang menimpa badannya. Wa rukudun fi harakatid dam, dan lambatnya pergerakan darahnya. Wa min rahmatil hakimil khabir syara'a hadzal ghusl, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat mandi ini, alladzi yu'idu ilal jazati quwwatahu, yang mana dalam mandi mengembalikan kekuatan seseorang pada badannya, wa yanshatu dauratud dami fi jismihi, dan membuat peredaran darahnya kembali normal. Fayaudu ila nasyatihi, dan dia kembali bertenaga. Wa kam fi syar'illahi min hikamin wa asrar, dan betapa banyak dari syariat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hikmah dan rahasia, yang mana apabila kita tidak mampu mencapai hikmah dan rahasia tersebut, kita cukup sami'na wa ta'na. Bukan berarti apabila kita tidak mengerti hikmah dari suatu syariat lalu kita menunda-nunda amalnya. Tidak. Tetapi kita mendengar dan kita mentaatinya walaupun kita belum mengetahui sejauh mana hikmah dan rahasia dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tersebut. Lalu beliau menyebutkan wa faqana Allah taala li fahmiha wal imani biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memahaminya dan beriman terhadap syariat tersebut. Berkali-kali Syekh Abdullah bin Abdurrahman dengan kasih sayang beliau mendoakan untuk para pembacanya agar mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk pada hadis ke-28. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala selaku penulis Umdatul Ahkam, kitab yang disyarah oleh Syekh Al-Bassam, dia mengatakan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu min ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Hurairah pada sebagian jalan di Madinah dalam keadaan Abu Hurairah junub, ya. Qala fankhaнаstu minhu, maka aku pun menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu wa ightasaltu, aku pergi lalu aku mandi. Tsumma ji'tu, lalu aku datang kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran dengan sikap Abu Hurairah yang tadi sempat terlihat, lalu belum sempat berjumpa, lalu belum sempat papasan ataukah saling menyapa, lalu menghindar. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Tadi aku junub. Terkena hadas besar. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tidak suka duduk-duduk bersamamu dalam keadaan aku tidak dalam keadaan suci. Faqala subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sikap heran Nabi SAW pada pemahaman Abu Hurairah. Lalu beliau menjelaskan, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Boleh saja dia berhadas, apakah hadas kecil atau besar, tetapi secara jasadnya dia tidak najis walaupun sedang berhadas. Ya. Gharibul hadis, saya rasa kita lewati karena sudah saya terjemahkan ada hadisnya. Atau perlu dibacakan. In khanastu dengan nun kemudian kha, ya. Mu'jamah yang ada titik di atasnya, dan sin al-muhmala yang tidak diberi titik, ya. Minal khunus, adal in khanastu dari kata-kata masdarnya adalah al-khunus wa huwa ta'akhur wal ihtifa, yaitu menghilang dan mengendap-endap diri agar tidak terlihat. Yakni in salaltu waqtafaitu, aku menghilang dan menghindar. In salaltu waqtafaitu artinya menghilang dan menghindar. Ibnu Faris mengatakan al-khanas ad-dhihabu bi khufyah, pergi diam-diam. Wa khanasa rajul, dikatakan khanasa rajul, seseorang itu khanas artinya adalah ta'akhur, yaitu menghilang atau menghindar. Minhu dari kata fan khanastu, minhu artinya ay min ajlihi, haitsu ra'aitu nafsi najasan binisbati ila taharati wa jalalatihi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghindar darinya karena aku melihat diriku sedang berada dalam keadaan najis dibandingkan dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih lagi mulia. Sehingga aku tidak merasa tepat atau tidak merasa nyaman. Aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersih secara badan dan mulia secara kedudukan. Sehingga Abu Hurairah menghindar untuk menjumpai Nabi dalam keadaan junub yang mana beliau menyangkanya sedang najis badannya. Kuntu junuban ay kuntu dha janabatin. Junub artinya adalah aku sedang memiliki janabah, sedang berhadas besar. Wa taqa'u hadhil lafdhatu 'ala al-wahidi wal jam'i al-mudzakkari wal muannas. Kata junub ini bisa dikata pada kata mufrad, ya, yang pengucapnya adalah satu orang, ya. Kuntu junuban atau jamak, kunna, kami sedang junub. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak dibedakan apakah jamak itu mengucapinya junubin, bukan, atau perempuan junubatan, bukan, tetapi sama, junuban, ya. Kama warada fil Qur'ani wal hadis, sebagaimana kita bisa jumpai lafaz junub itu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban, apabila kalian junub, bukan
wa in kuntum junubin, ya. Kemudian dalam hadis wa qalat ihda ummahatil mu'minin, salah seorang ummahatul mukminin berkata, kuntu junuban, yang mana pengucapnya adalah perempuan, tetapi tidak dibedakan junubnya dengan kata-kata dengan tak marbuto. Ya, bagi jenengan yang sudah belajar durus lughah insya Allah paham. Bukan kuntu junubatan, tetapi kuntu junuban. Berbeda apabila kita mengucap ana mudarrisun, tetapi kalau perempuan yang bilang ana mudarrisatun, walaupun sama-sama ana tetapi beda pengucapannya. Kemudian kata asing yang keempat adalah yanjus, ya. Bi dhammil jim wa fathiha, bisa dengan mendhamakan jim ataukah memfathahkannya, la yanjus atau la yanjas. Kemudian subhanallah, ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min i'tiqadi Abi Hurairah at-tanajjus minan janabah. Itu sebagai bentuk keheranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keyakinan Abu Hurairah yang mana dia merasa menjadi najis akibat terkena janabah. Padahal tidak. Mana global dari hadis ini? Saya terjemahkan. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi pada sebagian jalan di Madinah. Wa sadafa annahu junub, yang mana saat itu kebetulan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Maka sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, ya, pemuliaan Abu Hurairah kepada Nabi dan penghormatannya, ankariha mujalasatahu wa muhadatsatahu wa huwa ala tilkal hal. Beliau tidak suka, ya, Abu Hurairah tidak suka duduk dan bercakap-cakap dengan Nabi dalam keadaan masih junub. Maka beliau pun menghilang, lalu mandi terlebih dahulu, lalu baru mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, kemana kamu tadi? Lalu Abu Hurairah pun mengabarkan bahwasanya beliau tadi dalam keadaan tidak bersih, lalu menghindar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'ajjub min hali Abu Hurairah radhiyallahu anhu hina dhanna najasat al-junub, yang mana dia menyangka orang yang terkena junub itu najis. Wa akhbarahu anna al-mu'mina la yanjus ala ayyati hal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis dalam keadaan apapun. Tapi nanti disebutkan dalam faidah lebih rinci. Yang mana faidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kaunun janabah laisat najasatan tahulul badan. Yang mana janabah itu bukan menjadi alasan seseorang itu terkena najis yang melekat pada badannya. Ya, walaupun seseorang itu tertimpa hadas besar, misalnya karena ihtilam mimpi, tetapi dia tidak najis. Jadi dia tidak mengapa bersalaman dengan orang yang memiliki toharoh, apakah dia sudah berwudu ataukah sudah mandi, tidak menjadi najis. Yang kedua, kaunul insani la tanjusu dzatuhu la hayyan wala maitan. Keadaan seorang itu tidak najis badannya, baik dia dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal, sudah menjadi jenazah. Jadi kita tidak mengapa memegang badan jenazah karena itu bukan najis. Berbeda dengan bangkai binatang, ya, apakah dari kambing ataukah sapi. Ketika binatang-binatang ternak tersebut meninggal bukan karena disembelih, maka menjadi bangkai dan najis. Walaisa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu an-najasa. Ini penerinciannya. Au tahullu bihi. Bukanlah maknanya bahwasanya badan seseorang itu tidak mungkin terkena najis. Jadi bisa saja seseorang yang secara badan yang dia berhadas kecil atau berhadas besar, walaupun dia tidak najis secara badan, tetapi dia bisa saja terkena najis. Misal dia habis BAB belum cebok, maka dia terkena najis. Atau
maknanya bukan berarti dia tidak terlekat oleh najis. Faqad takunu 'ainuhu aidatuhu mutanajjisah. Kadang-kadang zat seseorang atau badannya itu terkena najis. Idza asabathun najasa, apabila terkena najis, baik dari najis yang dia keluarkan dari badannya sendiri ataukah dari hal-hal lain, misal dia sedang menyembelih kurban lalu kulitnya terciprat darah yang memuncrat dari sembelihan, maka dia terkena najis dari darah yang mencirpat ke kulitnya. Ini perinciannya. Yang ketiga, jawazu ta'khirul ghusli minal janabah. Bolehnya mengakhirkan mandi dari keadaan atau kondisi janabah. Sebagaimana mafhum dari hadis Abu Hurairah. Ya, jadi dia boleh mengakhirkan mandi untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau belum mandi, maka boleh bertemu dengan orang lain. Kemudian yang keempat, ta'zimu ahlil fadl wal ilmi was shalah. Hendaknya seseorang itu memuliakan orang yang memiliki kedudukan, memiliki keutamaan, dan memiliki ilmu dan kebaikan. Wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Dan hendaknya duduk atau bermujalasah dengan mereka dalam keadaan tampilan yang paling baik. Ya, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu benar. Ya, jadi beliau ingin duduk di hadapan Nabi, di majelisnya Nabi dalam keadaan yang paling indah, ya, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan masih janabah. Dan itu tentunya baik. Tetapi sikap Abu Hurairah yang menghindar dari Nabi SAW tanpa menyapa sedikit pun, maka itu kurang tepat. Tetapi keinginan Abu Hurairah agar dia berinteraksi dengan Nabi dalam keadaan suci adalah itu termasuk hal yang patut diteladani oleh kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Yang kelima, masyru'iyatu isti'dzanit tabi' lil matbu'i fil insiraf. Disyariatkan untuk minta izin bagi orang yang biasa berinteraksi dengan orang lain yang diikuti ketika hendak pergi, sehingga orang yang diikuti itu tidak merasa kehilangan. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhahabahu min ghairi ilmihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa heran, ya, merasa asing dengan sikap Abu Hurairah yang mana tadinya berjumpa lalu menghilang tanpa permisi. Sehingga hendaknya apabila kita berjumpa dengan seseorang, misalnya bertamu kah ataukah berinteraksi ngobrol, tahu-tahu kita mau ada hajat yang lain, maka kita hendaknya permisi, ya, pamit, tidak langsung pergi. Terutama misalnya kita bertamu, ya, mau pergi, hendaknya bilang dulu dengan si tuan rumah sehingga tidak merasa kehilangan. Wa dzalika anal istidzan min husnil adab, karena minta izin adalah termasuk adab yang baik. Kemudian kita masuk pada hadis ke-29. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Summa yaghtasilu Tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu. Kemudian setelah beliau wudu, beliau memulainya mandi yang diawali dengan menyiram atau menyela-nyela kedua tangan beliau ke kepala beliau atau ke rambut beliau. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat. Sampai apabila beliau menyangka rambut kepalanya telah basah, maka beliau menuangkan airnya ke seluruh badannya sebanyak 3 kali.
ke bagian kanan tentunya. Summa ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau meratakan mandinya ke seluruh badannya. Dalam riwayat yang lain, wa qalat kuntul aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Naghtarifu minhu jami'an. Kami menuangkan dari inak tersebut, dari bejana tersebut secara bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Abdullah mengatakan idza ightasala minal janabah, apabila beliau mandi, maksudnya idza arada ya. Itu apabila beliau ingin mandi. Bukan setelah mandi baru membasuh tangan, wudu dan seterusnya. Jadi makna dari hadis ini idza ightasala minal janabah, apabila beliau mandi dari janabah, maksudnya apabila beliau ingin memulai mandi. Ya, jadi urutannya adalah membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian wudhu seperti wudhunya seseorang mau sholat, lalu membasuh badannya dari kepala. Jadi wudhunya itu diawalkan, bukan diakhirkan. Hal ini juga hendaknya kita praktekkan ketika memandikan jenazah, karena sifat mandinya adalah seperti sifat mandi orang yang janabah dari junub. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan rahimahullah, "Abbaru an iradatil fi'li bil fi'li." Jadi beliau mengungkapkan sesuatu yang diinginkan dengan perbuatannya. Misalnya di dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ila shalah", apabila kalian berdiri untuk salat. Maksudnya idza aradtum li iqamati shalah. Atau dalam lafaz lain apa? Banyak lagi ya. Idza dakhala ahadukum apabila salah seorang dari kalian masuk ke kamar mandi ya, itu maksudnya bukan setelah masuk baru membaca doa, tetapi apabila ingin masuk baru membaca doa baru masuk dan seterusnya. Banyak sekali lafaz-lafaz yang semisal itu. Jadi maksudnya adalah apabila idza diikuti oleh fi'il madhi, maksudnya adalah ingin masuk, ingin melakukan sesuatu. Itu kaidah dalam nahwunya. Kata Syekh Abdullah selanjutnya, li'annal fi'la yujadu biqudratil fa'il alaihi wa iradati alaihi lahu. Karena perbuatan itu bisa didapati dengan qudrah atau kemampuan orang yang melakukannya dan keinginannya. Wal qasdu, dan tujuan dari menyingkat hal itu adalah al-ijazu fil kalam. Walaupun tidak disebutkan keinginannya, idza arada ahadukum dan seterusnya, tetapi itu disingkat ya. Tujuannya agar menyingkat pembicaraan. Yang kedua, summa yukhalilu biyadaihi sya'rahu. At-takhlil, takhlil artinya adalah idkhalul asabi baina ajza'i syar', yaitu memasukkan jari-jari, menyela-nyela kepala kita dengan jari kita pada bagian-bagian rambut ya. Untuk memastikan bahwasanya rambut kepala kita sudah basah sebelum kita menyiramkan semua anggota badan kita. Kemudian qad arwa basyaratahu, yaitu menyampaikan air ila usul syar', pada dasar rambut ya, pada dasar rambut. Jadi kita tidak hanya mengguyur dari luar, tetapi dasar rambutnya ataupun akar rambutnya masih kering ya. Terutama ibu-ibu yang rambutnya tebal, maka ini hendaknya diperhatikan. Wal basyaratu al muradu huna zahirul jildi, yaitu kulit bagian luar yang tertutup oleh rambut. Apabila kita siramkan langsung tanpa menyela-nyela, maka dikhawatirkan kulit yang ada di dalam rambut itu tidak ikut basah. Terutama orang-orang yang memiliki rambut yang tebal, sehingga harus memastikan apakah kulitnya sudah basah atau belum, kulit rambut. Kemudian yang keempat, idza dhanna adh-dhannu yuradu bihi huna makna rujhan. Dhann di sini maksudnya adalah kecenderungan. Apa itu namanya? Dugaan kuat.
id la dalila ala annahu la budda minal yaqin. Dan ini menjadi dalil bahwasanya seseorang yang mandi tidak harus sudah yakin bahwasanya rambutnya sudah basah, tetapi cukup dengan dugaan saja. Wa dhannu qad sahhat ta'abbud bihi fil ahkam. Dan ibadah dengan dugaan itu pada sebagian hukum itu sudah sah ataupun diakui. Termasuk dalam hal ini adalah mandi, yaitu menyela-nyela rambut kepala kita agar basah. Kemudian afadha alaihi as'alal ma ala sya'ri, yaitu menuangkan atau menumpahkan air di atas rambutnya. Kemudian makna global dari hadis ini bahwasanya Aisyah mensifati mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin mandi dari janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan beliau, litakuna nadhifataini, ya, agar kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersih ketika menciduk air dari bejana. Karena kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak sebagaimana kita wudhu yang menggunakan keran. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu adalah dengan mencelupkan air ke dalam ina atau bejana, dan itu sehingga menghemat air wudhunya. Tidak sebagaimana kita saat ini yang apabila kita wudhu biasanya apa? Pakai keran. Tetapi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wudhu, beliau mengguyurkan kedua tangan beliau, setelah itu beliau menciduknya dengan tangan, bukan dengan gayung. Lalu digunakan untuk berkumur dan seterusnya. Walikaunihi sallallahu alaihi wasallam dan karena keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang tebal, maka beliau pun menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan beliau. Sehingga apabila air sampai pada usul sya'ar, sampai pada dasar rambut, dan sudah basah kulit rambutnya, kulit kepalanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali. Setelah itu beliau membasuh seluruh atau sisa badan yang lain selain ke kepala. Wa ma'ahada al-ghusl kamil, walaupun sifat mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna ini, tetapi Aisyah dan suami beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dari mandi dengan 1 ina, 1 bejana, yang mana Nabi dan Aisyah menciduk dari 1 ina itu bersamaan dan mencukupi mandi keduanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berarti adalah sikap iqtisadiyah, sikap hemat dalam menggunakan air. Jadi sifat mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi cukup menggunakan 1 sok untuk mandi janabah. 1 sok itu sekitar 4 mud, 4 cidukan tangan orang dewasa. Jadi hemat sekali, tidak sebagaimana kita mandi gubyur-gubyur sampai kencang banget, sampai mungkin setengah kolah habis. Tetapi sifat mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kurang lebih 1 sok, cukup hemat. Karena apa? Ya berarti diguyurkan dengan cidukan tangan, bukan dengan cidukan gayung ya. Baik, kita masuk pada faidah hadis ke-29 ini. Yang pertama adalah masyru'iyatul ghusli minal janabah. Disyariatkannya mandi dari janabah. Sawa'un akana dzalika li inzalil mani au li mujarradil ilaj. Sama saja apakah dengan sebab keluarnya mani, apakah karena mimpi ataukah karena bercumbu atau karena penetrasi. Penetrasi ilaj itu adalah istilahnya tuh gayung dimasukkan ke ember istilahnya. Farji laki-laki dimasukkan ke istrinya tetapi tidak keluar mani. Maka itu juga sudah menyebabkan junub ya, walaupun tidak keluar mani. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Yang kedua, annal ghuslal kamila ma dzakara fi hadzal hadisi min taqdimi ghuslil yadaini. Bahwasanya mandi yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah dimulai dengan membasuh kedua tangan.
kemudian wudu, kemudian takhlilus sya'r al-kasif, yaitu menyala-nyala rambut yang tebal, wa tarwiyatuhu, dan membasahi kulit kepalanya, tsumma ghuslu baqiyatil badan, setelah kepala seseorang itu sudah basah, maka baru membasuh anggota badan yang lain. Tidak sebagaimana kaifiah sebagian mandi yang memulai dari bagian kaki lalu ke atas, nggak tahu itu ada sisi kesehatannya atau tidak, maka itu bukan sifat mandi yang dipakai oleh orang yang junub. Kemudian yang ketiga, qauluha kana idza ightasala, ucapan Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi mandi, yadullu ala takrari hadzal fi'il, menunjukkan bahwasanya Nabi mengulang-ulang perbuatan ini. Indal ghusli minal janabah. Jadi kata ightasala itu maknanya al-ghuslul bil kasir, sering mandi dengan kaifiyah tersebut. Yang keempat, jawazu nadhari ahadiz zaujaini li auratil akhar, bolehnya melihat aurat, ya, pasangan, ya, salah seorang pasangan kepada pasangan yang lain, tidak harus saling menutup auratnya apabila pasangan suami istri. Wa ghusluhuma min ina'in wahid, dan bolehnya mandi dari satu bejana untuk suami istri. Apalagi kalau di rumah ada kolah, ya itu lebih boleh lagi, karena ina itu sifatnya kan kecil. Ina itu ya bejana yang mungkin sebesar panci mungkin ya kalau kita pakai ini. Kemudian yang kelima, taqdimu ghusli a'dha'il wudu'i fi ibtida'il ghusli 'alal ghusli minal janabah, mendahulukan membasuh anggota wudu ketika memulai mandi dari janabah. Maksudnya adalah mendahulukannya dalam bentuk kaifiyah wudu. Ada ghuslir rijlaini, kecuali membasuh kedua kaki. Ini ada dua kaifiyah. Ada yang mengakhirkan membasuh kedua kaki sampai seluruh badan kita basuh, baru dicuci kaki, mengakhirkan membasuh kaki dari wudunya. Dan ada pula hadis lain yang menyebutkan sifat wudunya sempurna, dari mulai berkumur-kumur sampai membasuh kaki, lalu diulang lagi ketika mau akhir dari mandi. Insya Allah kita akan jumpai hadisnya di pertemuan berikutnya. Fa innahu mu'akhkharun ila ba'dal intiha min ghuslil badani kulli. Kata Syabdullah, terkadang itu bisa diakhirkan setelah selesai dari membasuh seluruh badan. Jadi boleh seseorang berwudu ketika hendak mandi janabah tetapi mengakhirkan membasuh kaki, dan itu tidak menjadikannya tidak tawali, ya, sebagaimana syarat wudu itu kan tawali tertib itu kan. Tetapi dalam hal ini untuk kaifiyah mandi boleh diakhirkan membasuh kaki sampai selesai dari mandi baru dibasuh. Tetapi apabila orangnya lupaan, khawatirnya habis mandi langsung pakai handuk, maka hendaknya kaifiyah wudunya sempurna dari kumur-kumur sampai membasuh kaki, lalu dia mulai takhlilul asabi bi ila asyar. Yang keenam, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, tsumma ghassala sa'ira jasadihi", menunjukkan yadullu ala anna ghusla a'dha'il wudu' rafilul hadatsaini, menunjukkan bahwasanya membasuh anggota wudu itu mengangkat dua hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Maksudnya rafi itu adalah digunakan untuk membasuh badan dari hadas besar atau hadas kecil. Tapi kalau hanya wudhu saja dan dia berhadas besar, tentunya tidak bisa mengangkat hadas besar, dia wajib mandi. Tetapi di sini membasuh anggota wudhu, ya, dalam rangka berwudhu adalah digunakan baik seseorang terkena hadas kecil, misalnya kentut atau buang air kecil, ataukah saat dia terkena hadas besar sebagai permulaan mandi. Fa innal amra alladhi yujibu
yujibu wasla hadil a'dha lil janabah wa li rafil hadasil asghari wahid. Karena perkara yang mewajibkan, yang menjadikan mandi dari anggota, mencuci dari anggota ini untuk janabah dan untuk mengangkat hadas kecil itu sama. Jadi di sini wudhu itu sama-sama digunakan apakah seseorang itu membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu wudhu seperti biasa, ataukah ketika dia hendak mandi. Kemudian faidah terakhir adalah sairul jasad, seluruh badan adalah apa yang tersisa yang belum dibasuh selain kepala. Jadi misalnya dia sudah wudhu, kemudian sudah membasahi kepala, maka dia cukup membasahi yang belum terbasuh, misal pundak, dada, dan seterusnya. Tidak perlu mengulang ke kepala kembali untuk menghemat penggunaan air. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar maka semata-mata taufik dari Allah, dan apabila ada yang salah-salah kata ataukah salah dalam menyampaikan ilmu secara makna, maka itu semata-mata dari kebodohan saya dan waswas syaitan, sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas dari apa yang salah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.